Direct na afloop van de rede van de president werd de vlag wederom onder... Dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia, terdapat beberapa perubahan bentuk konstitusi, yang salah satunya adalah UUD RIS atau Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat. UUD RIS disahkan pada tanggal 27 Desember 1949 sampai akhirnya digantikan pada tanggal 17 Agustus 1950. UUD RIS ini merupakan hasil diplomasi yang dilakukan bangsa Indonesia yang menghasilkan adanya gencatan senjata dan perubahan konstitusi negara yang awalnya negara kesatuan menjadi negara federal selayaknya konstitusi negara barat. Konstitusi RIS ditetapkan melalui keputusan Presiden RIS pada tanggal 31 Januari 1950. Sistem pemerintahan Indonesia pada saat itu juga mengalami perubahan. Perubahan tersebut yaitu dengan menerapkan sistem parlementer semu atau dapat juga disebut dengan kuasi parlementer. Pada dasarnya pokok-pokok yang terdapat dalam pemerintahan RIS yaitu adanya kedaulatan rakyat yang dilaksanakan oleh pemerintah dan DPR serta Senat. Selain itu, dalam konstitusi ini juga menjelaskan jika proses pemilihan presiden dipilih langsung oleh perwakilan yang ada di setiap negara bagian dan presiden hanya menjadi kepala negara. Dengan demikian, kepala negara pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri. Selain itu, di dalam konstitusi RIS juga tidak ada jabatan wakil presiden. Jika dilihat secara struktural, UUD RIS terdiri dari 4 alinea pembukaan dan batang tubuh yang terdiri dari 6 bab dan 197 pasal. Akan tetapi, di dalam UUD RIS tersebut, isi dari Pancasila mengalami perubahan. Tidak lagi sama dengan rumusan Pancasila pada pembukaan UUD 1945. Rumusan Pancasila yang terdapat pada pembukaan UUD RIS yaitu ketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Rumusan Pancasila dalam UUD RIS ini mirip dengan rumusan Pancasila yang pernah diajukan oleh Muhammad Yamin pada sidang BPUPKI. Namun dalam pelaksanaan konstitusi RIS ini tidak bisa berjalan dengan baik. Pada dasarnya bentuk negara serikat tidak cocok dengan sejarah yang dialami oleh bangsa Indonesia yang menginginkan adanya persatuan dan kesatuan. Melalui pembagian wilayah negara menjadi negara bagian akan membuat adanya suatu bentuk kesenjangan di dalam proses pembangunan yang terjadi di satu daerah dan daerah yang lainnya. Hal tersebut mampu menimbulkan adanya berbagai gejolakan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Dengan adanya gejolak yang terjadi di tengah masyarakat, yang kemudian mampu mempersatukan kembali kehendak yang berasal dari rakyat dengan tujuan untuk meminta kepada pemerintah untuk kembali ke bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, Indonesia juga sudah terlepas dari pengaruh Belanda. Dengan demikian, akan memungkinkan bagi bangsa Indonesia untuk kembali ke bentuk negara kesatuan. Senada dengan hal tersebut, pemerintah juga memiliki pendapat yang sama dengan rakyat. Dengan demikian, proses pergantian konstitusi ini mampu berjalan dengan baik, cepat, dan lancar. Konstitusi RIS pun hanya terjadi di Indonesia selama beberapa bulan saja.